Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus Iqbal Ramdhani dengan NIM 19360014 akan menjelaskan tentang string zipper. String zipper pertama kali dikenalkan oleh Vernam. Karena itu dia sering disebut algoritma Vernam. Disebut juga sebagai zipper status karena enkripsi tiap bit bergantung pada status current proses. Proses enkripsi dilakukan dengan melakukan operasi sort setiap bit plain text dengan key yang sudah ditentukan. Begitu juga sebaliknya untuk mendeskripsikan ciphertext. Oke, pada proses enkripsi dilakukan dengan melakukan operasi XOR setiap bit plain text dengan key yang sudah ditentukan. Begitu juga sebaliknya untuk mendekripsikan ciphertext. Oke, pada string cipher dikenal dengan nama keystream atau aliran kunci yang dibangkitkan oleh sebuah pembangkit keystream atau keystream generator. Yang pertama, saya akan praktekkan menggunakan cara indeks. Berarti susunan karakter adalah absolut sesuai urutan indeks tabel huruf abjad yang sudah dibuat. Berikut adalah script PHP-nya, yang mana saya juga sudah membuat. Sini. Dan di sini kita ada variabel abjad untuk menampung indeks abjad dari A sampai Z. Kemudian konstantanya diisi dengan abjad. Nah, di sini ada variabel plain text yang diisikan dengan plain text-nya. Di sini saya isikan kriptografi. Kemudian ada variabel key yang saya isikan dengan pizza. Nah, kemudian dalam sini ada perulangan yang mana variabel i sama dengan 0 dan variabel i kurang dari variabel itr. Kemudian variabel i-nya plus atau bertambah 1. Kemudian key-nya sama dengan key. Sini kemudian ada function check index juga. Mana berisikan parameter variabel abjad sudah diberisikan indeks ini huruf abjad A sampai Z. Kemudian ada parameter indeks. Ini indeks berasal dari perulangan ini. Function cetak ini fungsinya untuk membuat seperti ini ya. Cetak yang mana ada dua parameter, satu ada nilainya atau itemnya, isinya, kemudian ada nilainya. Contoh di sini ada kita akan mencetak decrypt dan nanti akan berisikan dari apa yang ada di variabel decrypt. Nah, variabel decrypt ini berisikan ini ya, perulangan. Dimana i sama dengan 0, i lebih kecil dari count variabel arg. Kemudian i++. Di perulangan ini nanti dia akan mencetak ke bawah gitu pada plain text-nya ya. Tadi kan sini ada kriptografi. Nanti dia akan menyusun ke bawah K, R, ke bawah I, begitu. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, seperti ini. Ini indeks yang tadi kita buat dan dicetak di sini. Kemudian plain text-nya. Sorry, ini kayaknya belum dicetak kayaknya.
Sini sudah muncul key-nya 3. Pada proses zipper di sini, ini menggunakan plain text awal kita ya. Yang tadi sudah perulangan, mana K, R, itu turun ke bawah. Seperti ini. Dari indeks 0 sampai 10. Di sini tulisannya ada 11 char ya. Cuman di sini ada totalnya paling atau nilai akhirnya 10. Karena kan karakter K ini dianggap sebagai indeks ke 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai nilai I-nya ini ke 10. Nah, ini kenapa pizza P? Karena tadi di sini ada perulangan yang new key. Nah, di sini. Dan nilai dari perulangannya ini kan I, variabel I kurang dari nilai ITR. Nah, misalnya di sini kan ada 11 karakter. Jadi kita ambil dari sini pizza itu baru 5 karakter dan diulang terus sampai 11 karakter. Dan akan menjadi pizza, dan satu karakter lagi P. Nah, di sini cara penghitungan zippernya adalah yang karakter pertama kan K ya, di plain text-nya K, lalu kemudian ditambah dengan new key-nya. Di sini new key-nya juga sama pizza P. Karena di sini sudah sama ya. Yang plain text-nya 11 karakter dan juga new key-nya 11 karakter. Yang pertama, karakter pertama K di plain text dan new key P. Dimana nilai K itu pada indeks yang sudah kita buat adalah nilai ke-10, indeks ke-10. Dan P adalah indeks ke-15. Nah, hasil dari penjumlahan dua karakter ini, yaitu indeks ke-10 dan di indeks ke-15 itu dijumlahkan, yang nanti dibagi dengan 26, yaitu total indeks karakter yang sudah kita buat. Hasil bagi dari nilai ini dengan 26 adalah 25. Yang mana 25 itu adalah nilai berisikan karakter Z pada indeks. Nah, sampai ke bawah terus, sampai karakter I, begitu caranya. Lalu akan disusun di sini. Nah, ini adalah sebenarnya zippernya. Nah, kalau untuk decrypt-nya sama aja, cuman dia di proses dalam sininya dia dikurang. Kalau zipper ini kan ditambah ya. Kalau decrypt dia dikurang. Nah, kalau di sini tadi kita menggunakan nilai plain text untuk karakter awal yang akan diproses. Sini. Tapi di sini untuk decrypt dia menggunakan nilai zipper yang sudah kita dapatkan dalam proses ini. Nah, jadi dia disusun ke bawah dengan menggunakan nilai dikurang dengan nilai karakter new key pizza P. Nah, di sini karakter pertama contohnya karakter Z yaitu indeks ke-25 dan karakter P dengan indeks 15 yaitu 25 dikurang 15. Lalu dia ditambah lagi dengan 26 yaitu nilai keseluruhan indeks yang sudah kita buat. Nah, hasil dari penjumlahan ini dan pengurangan kemudian dibagi dengan 26, yang mana itu juga total dari indeks yang sudah kita buat tadi. Hasil baginya itu 10, dan 10 itu dalam indeks cara yang sudah kita buat itu berisikan karakter K. Begitu seterusnya sampai ke bawah sampai dengan karakter X diproses mendapatkan nilai kriptografi kembali.
Kemudian cara yang kedua, praktek stream beginner menggunakan cara ASCII table. ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Kode ASCII mewakili teks dalam komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lainnya. Nah, ini adalah tabel ASCII ya. Yang mana ini cara bacanya pada tabel bernilai 1 atau tabel 1 itu berisikan nilai karakter seperti ini. Contoh seperti ini ya. Jika nilai ASCII-nya 65, dia berisikan nilai huruf A. Huruf A kapital begitu. Nah, dengan tabel ASCII ini, kita tidak perlu mendeklarasikan abjad baru kembali. Yang tadi kan kita menggunakan ini ya. Kita deklarasikan variabel abjad yang berisikan indeks A sampai Z. Kalau menggunakan ASCII kita tidak perlu melakukan tersebut. Nah, untuk hal itu kita bisa bebas menggunakan huruf besar, huruf kecil, dan tanda baca. Seperti di sini ada sama dengan, lebih besar, tanda tanya, dan add. Nah, di sini sudah ada script code-nya, yang mana saya juga sudah buat. Nah, seperti ini. Kodenya kurang lebih sama. Namun bedanya kita tidak menggunakan indeks, variabel indeks dan berisikan abjad itu ya. Nah, di sini saya mau mendeklarasikan plain text-nya hello world dengan key 1 sampai 6. Jika saya membuat ada variabel const berisikan nilai 65. Seperti itu. Dan nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya pada script code kita yang VS ASCII ini. Nah, sini cara membacanya adalah, oh ya, di sini new key-nya juga kita dapatkan dari perulangan ya, seperti yang tadi pizza ini. Cuma di sini bentuknya adalah angka. Jadi karena kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka DD 1, 3, 4, 5, 6 di looping lagi dari angka 1 sampai 11 karakter. Seperti itu. Nah, di sini ada plain text hello world yang disusun ke bawah. Ini juga yang tadi karena perulangan. Lalu proses sama aja, cuman di sini bedanya menggunakan nilai dari kode ASCII. Gitu. Sebagai contoh di sini hello world H besar ya. Ini karena H besar, huruf besar dengan huruf kecil itu berbeda nilai ASCII. Lalu ditambahkan dengan satu karakter ya, ini bukan angkanya. H itu bernilai, kita lihat di table, nilai 72 pada kode ASCII. Nah, nanti dia akan tertera di sini. Kode ASCII-nya 72. Kemudian angka 1 bernilai 49. Karena di sini karakternya ya, bukan nilainya. Karakter 1 itu kode ASCII-nya adalah 49. 49 itu tertera di sini karena di sini ada karakter angka 1. Lalu kemudian semuanya dikurang 65 yang menghasilkan nilai 56. Ya, 56 itu di kode ASCII adalah karakter dengan angka 8.
sini 56. Jadi seperti itu. Dengan proses di sini semua ditambah dikurang lagi 65. Setelah dapat di sini, nanti dia di sini akan mencetak nilai dari kode ASCII pada tabel ini. Semua proses sama sampai plain text paling akhir. Dan menghasilkan nilai sifar seperti ini. Ini seperti ini ya, berantakan karena pasti berbeda-beda nilainya. Dan nggak akan cuma angka atau huruf doang, tapi dia bisa menggunakan karakter simbol seperti ini ya, simbol ketik underscore, dan ini spasi underscore lagi. Kemudian pada proses decrypt juga sama seperti yang indeks tadi, dia dikurang bukan ditambah. Di sini sudah diproses dan ini ditambah lagi 65, menghasilkan nilai 72. Nah, itu di nilai 72 itu berisikan karakter H besar. Jadi dicetak di sini. Kemudian semua diproses sampai bawah, lalu disusun lagi di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak perlu mendeklarasikan indeks lagi ya, karena kalau dideklarasikan indeks itu kan terbatas, cuma ada 25 indeks. Kalau di ASCII ini sampai banyak seperti itu. Kemudian cara yang ketiga adalah praktek Streamliner menggunakan ROT 13 atau Caesar cipher. ROT 13, rotate by 13 atau putar 13 kali adalah algoritma enkripsi sederhana yang menggunakan sandi abjad tunggal dengan pergeseran K13. Huruf A diganti dengan N, huruf B diganti dengan O, dan seterusnya. Enkripsi ini merupakan penggunaan dari sandi Caesar dengan geseran 13. ROT 13 biasanya digunakan di forum internet agar spoiler, jawaban teka-teki, kata-kata kotor, dan semacamnya tidak terbaca dengan sekilas. Hal ini mirip dengan mencetak jawaban TPS secara terbalik di surat kabar atau majalah. Nah, di sini sudah tertera skripnya, dimana saya juga sudah buat. Nah, bedanya di sini dia tidak mendeklarasikan plain text-nya, tapi kita hanya membuat variabel float berisikan nilai 13. Bukan plain text maksud saya, tapi key-nya tidak membuat key, tapi menggunakan variabel float dengan berisikan 13. Jika dirun akan seperti ini. Kurang lebihnya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.